Bismillah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 R005 mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan anggota saya sendiri Nabila Regina Putri dengan akhiran NIM 129 Dan saya Saimam Alsari dengan akhiran NIM 132. Saya Salsabila Fiakdan Rumah dengan akhiran NIM 133. Dan saya Azhara dengan NIM akhiran 131. Baik, Kami akan membahas tentang pendapat menurut Aristoteles. Ya, di sini kami akan menjelaskan filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Ya. Baik, berikut diskusi kami. Nah, perlu kita ketahui Aristoteles ini pertama kita akan membahas tentang sejarah hidup Aristoteles terlebih dahulu. Kita mengenal tentang siapa sih itu Aristoteles. Nah, jadi nama lengkapnya ialah Aristoteles, tahun lahirnya 384 sebelum Masehi. Tempat lahirnya di Stagira, sebuah kota kecil di Makedonia, Yunani. Ayahnya, Nikomachus, adalah dokter untuk Raja Amintas III dari Makedonia yang mempengaruhi minatnya pada ilmu pengetahuan dan biologi. Nah, jadi Aristoteles ini juga salah satu murid dari Plato. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pindah ke Athena untuk belajar di Akademi Plato. Jadi di pembahasan sebelumnya kan udah kita bahas kan tentang Plato. Nah, jadi sekarang ini kita bahas Aristoteles, dan ternyata Aristoteles ini merupakan murid dari si Plato nih. Nah, meskipun banyak dipengaruhi oleh Plato, kayak tentang Aristoteles ini banyak mengadaptasi oleh pengaruh Plato, tetapi Aristoteles ini tetap mengembangkan pandangannya yang berbeda, terutama mengenai teori ide atau bentuk dan epistemologi. Lanjut, kita bahas tentang karya tulis dari Aristoteles sendiri. Baiklah, berikut karya tulis. Aristoteles menghasilkan banyak karya aspek pengetahuan, termasuk Nikomachean etis, politik, metafisik, dan poetics. Karya ini telah membentuk dasar pemikiran Barat. Selanjutnya, kontribusi pada ilmu pengetahuan. Ia juga melakukan penelitian di berbagai bidang seperti biologi, zoologi, dan fisika, dan dianggap sebagai bapak ilmu pengetahuan empiris. Jadi Aristoteles ini dikenal sebagai bapak pengetahuan empiris. Nah, Aristoteles meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi di Eubea, Yunani. Setelah pemikirannya dan karyanya terus mempengaruhi berbagai bidang termasuk filsafat hingga saat ini dan detik ini. Aristoteles dianggap sebagai salah satu filsuf terbesar sepanjang masa seperti Plato. Lalu pemikirannya tetap relevan dan menjadi landasan bagi banyak disiplin ilmu, dan pengaruhnya masih dirasakan hingga saat ini. Nah, jadi walaupun Aristoteles ini sudah lama tiada, tetapi karya-karyanya dan pemikiran-pemikirannya itu tetap relevan hingga hari ini, hingga saat ini. Jadi itulah cerita singkat atau ringkasan perjalanan hidup dari Aristoteles yang sudah saya jelaskan dan yang sudah dijelaskan juga oleh saudari Imam. Lanjut, saudara Imam, astagfirullah, salah. Oke, lanjut. Di sini akan dijelaskan peran guru menurut Aristoteles. Peran guru menurut Aristoteles. Berikut adalah beberapa poin kunci mengenai peran guru menurut Aristoteles. Yang pertama, pemandu pengetahuan. Guru bertindak sebagai pemandu yang membawa siswa dalam proses pencarian pengetahuan. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik.
Selanjutnya, model moral. Guru diharapkan menjadi teladan dalam kebajikan. Mereka harus menunjukkan karakter yang baik dan perilaku etis, sehingga siswa dapat mencontoh dan belajar dari tindakan mereka. Selanjutnya, fasilitator diskusi. Aristoteles mendorong metode pengajaran yang melibatkan diskusi dan dialog. Guru harus menciptakan lingkungan yang mendukung diskusi terbuka, di mana siswa dapat berbagi ide, bertanya, dan mengeksplorasi berbagai perspektif. Selanjutnya, pengamat dan evaluator. Guru harus mampu mengamati perkembangan siswa secara individu dan menyesuaikan metode pengajaran mereka berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Dan yang terakhir, motivator. Selain memberikan bimbingan akademis, guru juga berperan dalam memotivasi siswa untuk belajar pengetahuan dan mengembangkan potensi mereka. Mereka harus mendorong rasa ingin tahu dan cinta belajar pada siswa. Nah, jadi pada peran guru menurut Aristoteles ini, guru itu membimbing dan memfasilitasi pembelajaran. Jadi kayak guru itu bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan, menyampaikan materi, tetapi mereka juga harus mendorong pemikiran kritis dan membantu siswa mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang pemikiran kritis ini, menurut kalian gimana sih cara mengembangkan pemikiran kritis? Dengan cara Mungkin memberi berbagi pertanyaan-pertanyaan. Iya sih, Memberikan bertukar ide. memberikan pendapat. pertanyaan, bertukar pendapat, membuka sesi tanya jawab enggak sih? Dengan Mungkin cara juga bermain. nggak langsung menerima apa yang ada gitu. Ya, Jadi memang peran guru ini ialah untuk mendorong pemikiran kritis siswa dengan cara ya tadi memberikan pertanyaan, membuka sesi tanya jawab, mendekatkan diri kepada siswa gitu. Lanjut tentang pendidikan. Tujuan pendidikan tuh. Ini sejarah. Ya, sebutkan poin-poinnya aja. Poin-poinnya. Tujuan pendidikan: 1. Pengembangan karakter dan kebajikan. nah 2. lanjut. Mencapai Ya, matiin deh. Baik, di sini saya akan salah. Zara lagi ya. Baik, di sini kami akan melanjutkan diskusi tentang Aristoteles di bagian tujuan pendidikan. Pendidikan. Di HP tadi udah nampak tuh. Tadi ya. Ada dikirim Oh, ya. Tujuan pendidikannya ialah 1. Pengembangan karakter dan kebajikan sebagai pembentuk moral. Lalu ada mencapai eudaimonia. Terus ada persiapan untuk warga negara yang baik. 4. Pengembangan keterampilan praktis dan ilmiah. Bisa lu nggak sih? Maaf. Gitu deh. Dan yang terakhir itu tadi, pengembangan keterampilan praktis dan ilmiah. Jadi pada tujuan pendidikan menurut Aristoteles ini untuk mencapai suatu eudaimonia ataupun kebajikan yang berarti menjalani kehidupan yang memuaskan dan berkembang. Nah, pendidikan ini membantu individu bisa mengembangkan potensi mereka dan mencapai kebaikan tertinggi pada diri mereka. Sampai sini. Nah, lanjut kita akan membahas tentang kurikulum menurut Aristoteles. Nah, kurikulum menurut Aristoteles ini berfokus pada pengembangan individu secara menyeluruh dan mencakup berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan dan kebijakan. Tujuan kurikulumnya yang itu ada beberapa poin. Yang pertama ialah pendidikan holistik. Nah, di pendidikan holistik ini, kurikulum bertujuan untuk mendidik individu secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, moral, dan intelektual. Aristoteles percaya bahwa pendidikan yang baik harus mencakup semua aspek kehidupan manusia. Lalu poin yang kedua ialah pencapaian eudaimonia.
Salah satu tujuan utama dari kurikulum adalah untuk membantu siswa mencapai eudaimonia atau kebahagiaan maupun kehidupan yang baik. Nah, ini melibatkan pengembangan karakter yang baik dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang lebih bermanfaat. Nah, kurikulum menurut Aristoteles ini merupakan sistem pendidikan yang komprehensif dan holistik yang mencapai berbagai tujuan. Untuk kurikulum ini mencapai eudaimonia dan pengembangan karakter yang baik, pendekatan pembelajaran yang lebih aktif, keterlibatan praktis, dan keseimbangan antara teori dan praktik merupakan prinsip dasar dari pendidikan Aristoteles ini. Jadi pada kurikulum Aristoteles menekankan tentang yang utamanya itu ialah menyeimbangkan antara pendidikan praktik dan juga teori. Jadi nggak hanya teori saja ataupun praktik saja, tetapi harus mencakup kedua-duanya. Selanjutnya tahapan pendidikan. Yang pertama anak usia dini, yaitu dari usia 0 sampai 7 tahun. Fokus pada perkembangan fisik dan pembentukan karakter melalui permainan dan kegiatan yang diawasi. Tujuannya adalah untuk menanamkan kebiasaan dan kebaikan dasar. Nah, jadi pada tahapan pendidikan yang pertama itu ada anak usia dini dari umur 0 sampai 7 tahun. Nah, di mana di sini berfokus pada perkembangan fisik dan pembentukan karakter mereka, pembentukan moral mereka. Karena memang anak-anak di usia masih di bawah umur ini dari 0 sampai 7 tahun, mereka harus lebih diajarin terlebih dahulu tentang tentang bagaimana cara memperlakukan orang dengan baik, bagaimana membentuk moral yang baik, Mengajarkan hal-hal yang positif. iya, yang positif, yang memang hal-hal inilah yang harus ditanamkan terlebih dahulu di diri mereka agar nanti pada saat di usia-usia selanjutnya mereka sudah paham. Karena anak kecil itu dia akan cenderung meniru apa itu? Meniru apa yang dilakukan oleh orang yang lebih tua. Nah, Makanya itu dia. kita harus menunjukkan sikap-sikap yang positif agar mereka berkembang dengan baik. Iya, jadi di umur 0 sampai 7 tahun ini ya etika, moral, karakter itu yang memang ditekankan, yang diutamakan di situ. Lanjut pada pendidikan dasar 7 sampai 14 tahun akan dijelaskan oleh Imam. Pada pendidikan dasar 7 sampai 14 tahun, penekanan pada literasi dan numerasi dasar serta pendidikan jasmani dan seni. Nah, pada pendidikan dasar dari 7 sampai 14 tahun ini menekankan tentang literasi dan numerasi. Jadi 7 sampai 14 tahun ini kayak dari SD ke SMP. Nah, mereka sudah diajarin tentang pendidikan jasmani dan seni. Karena mereka sini lagi aktif-aktifnya gitu. Jadi memang pada pendidikan jasmani kayak olahraga seperti ya olahraga ringan, berlari. Terus kalau seni kayak mereka diajarin bernyanyi. Nah, ini sudah ditekankan. Lanjut pada pendidikan menengah akan dijelaskan oleh Zahra. Lalu ada pendidikan menengah pada usia 14 hingga 21, di mana studi yang lebih terspesialisasi dan tingkat lanjut dalam mata pelajaran seperti tata bahasa, retorika, logika, MTK, dan IPA. Fokusnya pada pengembangan nilai-nilai intelektual. Jadi pada pendidikan menengah dari usia 14 sampai 12 tahun ini dari SMA hingga kuliah. Nah, di sini berfokus pada tingkat lanjut dan mata pelajaran seperti tata bahasa, retorika, logika, MTK, dan IPA. Gunanya untuk mengembangkan nilai-nilai intelektual mereka, untuk mengembangkan nilai-nilai berpikir kritis mereka. Nah, lanjut pada pendidikan usia tinggi dari 21 tahun ke atas dan seterusnya fokus pada filsafat, khususnya metafisika, etika, politik, dan ilmu pengetahuan. Nah, tahap ini bertujuan untuk mengembangkan kebijaksanaan teoritis dan mempersiapkan individu untuk kepemimpinan. Nah, jadi pada dasarnya pada filsafat menurut Aristoteles ini di bidang tahapan pendidikan terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ialah anak usia dini dari 0 sampai 7 tahun.
Kedua ada pendidikan dasar dari 7 sampai 14 tahun, dan yang ketiga pendidikan menengah dari 14 sampai 21 tahun, dan yang terakhir pendidikan usia tinggi dari 21 tahun ke atas. Nah, mungkin menurut kalian sendiri gimana nih tentang tahapan-tahapan pendidikan dari Aristoteles ini? Menurut Zara sendiri gimana? Kalau menurut aku tahapan-tahapan ini sangat sesuai sih, karena itu semua sudah disesuaikan dengan kemampuan dari anak-anak itu sendiri gitu kan, dimulai dari dasar, dilanjutkan ke pelanjutan hingga untuk usia tingginya itu adalah implementasinya, penerapannya. Iya. Kemudian Jadi memang Aristoteles, tahapan pendidikan menurut Aristoteles ini tetap relevan ya hingga saat ini. Iya. Dan sebenarnya nggak jauh berbeda sih sama tahapan pendidikan menurut Plato kemarin. Karena ya balik lagi Aristoteles ini merupakan murid dari Plato. Lanjut pada cara mengajar atau metode pengajaran. Pada Aristoteles sendiri ini menekankan pembelajaran melalui praktik. Jadi memang pada saat sudah dikasih teori oleh guru, Kita mempraktikkan Iya, apa teori yang telah disampaikan oleh Mm-mm. guru. biar lebih pembelajaran itu juga nggak monoton, nggak kayak gitu-gitu aja. Lanjut, pendidikan harus melibatkan kegiatan praktis dan aplikasi di dunia nyata untuk bantu siswa memahami dan menghayati konsep. Nah, itu tadi gunanya praktik ialah untuk pengaplikasian di dunia nyata. Nah, pada Aristoteles ini sendiri juga terdapat beberapa kurikulum yang harus diajarkan, yaitu kurikulum seni liberal, contohnya tata bahasa, retorik, logika, MTK dan IPA, etika, dan juga politik. Nah, pada pendidikan jasmani, latihan fisik penting untuk mengembangkan tubuh yang sehat dan yang penting untuk kehidupan yang seimbang. Lanjut pada musik dan seni, pendidikan musik dan seni sangat penting untuk perkembangan emosional dan pengembangan apresiasi estetika. Lalu menurut Aristoteles ini terdapat berbagai sifat belajar. Nah, Aristoteles memiliki pandangan yang holistik mengenai sifat belajar. Ada beberapa karakteristik utama dari sifat belajar menurutnya yang akan disampaikan oleh Imam. Dari sini sampai sini. Berikut beberapa karakteristik utama dalam sifat belajar. Yang pertama adalah aktif dan dinamis, yaitu belajar adalah proses aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam pencarian pengetahuan. Mereka tidak sekedar menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam eksplorasi dan analisis. Selanjutnya, pengalaman praktis. Aristoteles percaya bahwa pengalaman langsung adalah kunci untuk memahami konsep. Siswa harus belajar melalui observasi dan praktik, bukan hanya dari buku teks atau ceramah. Selanjutnya, pengembangan kebajikan. Proses belajar tidak hanya berkaitan dengan akumulasi pengetahuan, tetapi juga tentang pengembangan karakter dan kebajikan. Siswa harus belajar untuk menerapkan nilai-nilai etika dalam tindakan mereka. Dan yang terakhir, keterkaitan teori dan praktik. Belajar melibatkan penghubungan antara teori dan praktik. Siswa harus mampu mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada sifat belajar ini terdapat beberapa aspek karakteristik utama, yaitu yang pertama aktif dan dinamis, kedua pengalaman praktis, ketiga pengembangan kebajikan, dan keempat keterkaitan antara teori dan praktik. Nah, pada metode pengajaran terbaik yang dianjurkan oleh Aristoteles, Aristoteles ini mengusulkan beberapa metode pengajaran yang dianggap efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang akan disampaikan oleh Salsabila. Baiklah, Aristoteles mengusulkan beberapa metode pengajaran yang dianggap efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikut adalah metode pengajaran terbaik menurut Aristoteles.
Yang pertama, metode dialektika, melibatkan dialog terbuka dan debat antara guru dan siswa. Metode ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mempertanyakan asumsi yang ada, serta mengeksplorasi berbagai sudut pandang. Yang kedua, pengajaran berbasis pengalaman, yaitu memfokuskan pada pembelajaran melalui pengalaman langsung dan praktik. Siswa diajak untuk terlibat dalam kegiatan nyata yang relevan dengan materi pelajaran. Yang ketiga, kegiatan interdisipliner, yaitu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam proses belajar. Aristoteles percaya bahwa pengetahuan tidak terpisah-pisah, melainkan saling terkait, sehingga siswa harus belajar untuk melibatkan hubungan antara berbagai bidang. Dan yang keempat, pembelajaran keterampilan, yaitu mengajarkan keterampilan praktis dan teknik yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk keterampilan fisik, sosial, dan akademis yang diperlukan untuk berkontribusi pada masyarakat. Dan yang terakhir, evaluasi dan umpan balik, yaitu melibatkan penilaian yang berkelanjutan terhadap kemajuan siswa. Guru harus memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa memahami kelemahan mereka dan mengembangkan strategi untuk perbaikan. Nah, jadi pada metode pengajaran terbaik melibatkan diskusi, praktik langsung, dan integrasi berbagai disiplin ilmu. Nah, pendekatan ini nggak hanya bertujuan untuk menghasilkan individu yang berpengetahuan, tetapi juga mampu menghasilkan individu ataupun siswa yang baik dan mampu berkontribusi positif kepada masyarakatnya. Nah, lanjut di sini kita akan membahas prinsip-prinsip dasar filosofi pendidikan Aristoteles yang akan disampaikan oleh Zahra. Prinsip-prinsip dasar filosofi. Prinsip-prinsip dasar filosofi menurut Aristoteles. 1. Pendidikan sebagai proses holistik. Pendidikan mencakup pengembangan fisik, moral, dan intelektual. Proses ini harus berlangsung sepanjang hidup dan tidak terbatas pada usia muda. 2. Peran pengalaman dan pembelajaran. Aristoteles menganggap pengalaman sebagai kunci untuk memperoleh pengetahuan. Ia mendorong metode pembelajaran yang berfokus pada observasi dan pengalaman langsung daripada sekadar pembelajaran teoritis. 3. Keseimbangan dalam pengajaran. Pendidikan harus seimbang antara pengajaran tentang moralitas dan pengetahuan praktis. Pendidikan yang hanya berfokus pada satu aspek akan menghasilkan individu yang tidak seimbang. 4. Keterlibatan aktif siswa. Siswa harus terlibat aktif dalam proses belajar, termasuk dalam diskusi dan praktik. Metode ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mandiri. Dan terakhir, 5. Pentingnya kebajikan. Pendidikan harus mengutamakan pengembangan kebajikan dan karakter. Aristoteles percaya bahwa hanya dengan pengembangan kebajikan, individu dapat mencapai eudaimonia. Nah, jadi kesimpulan dari filosofi pendidikan Aristoteles ini menekankan tentang pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter siswa untuk mencapai eudaimonia dan mempersiapkan individu yang bisa lebih baik lagi dan juga berkontribusi di berbagai aspek kehidupan. Dengan pendidikan holistik yang mencakup pengembangan moral, intelektual, dan praktis, pendidikan Aristoteles tetap relevan dalam memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran pendidikan dalam kehidupan individu. Jadi filosofi pendidikan Aristoteles ini juga tetap terimplementasi hingga saat ini dan masih sangat-sangat relevan. Nah, di sini ada Aristoteles menekankan tentang komunitas dan juga kewarganegaraan. Nah, di mana pendidikan untuk kebaikan. Nah, di mana komunitas dan kewarganegaraan ini terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama, pendidikan untuk kebaikan bersama dan juga pendidikan publik dan swasta yang akan disampaikan oleh Saudara Imam. Komunitas dan kewarganegaraan. Pendidikan untuk kebaikan bersama. Pendidikan harus mempersiapkan individu untuk berkontribusi pada kebaikan bersama dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Aristoteles percaya bahwa warga negara yang berpendidikan baik sangat penting bagi masyarakat.
Selanjutnya pendidikan publik dan swasta. Aristoteles menganjurkan kombinasi pendidikan publik dan swasta. Meskipun keluarga memegang peran penting dalam pendidikan anak usia dini, negara harus menyediakan pendidikan untuk memastikan bahwa semua warga negara memperoleh pelatihan untuk menjadi anggota masyarakat yang berbudi luhur. Ya, Lanjut pada keseimbangan dan juga modernisasi. Nah, Aristoteles ini juga menekankan tentang keseimbangan dan modernisasi, di mana pendidikan harus mengajarkan siswa tentang pentingnya keseimbangan dan modernisasi dalam sebuah aspek kehidupan. Nah, jadi pada filsafat menurut Aristoteles ini, pendidikan memang mengembangkan dan menekankan pengembangan kebijakan intelektual dan moral guna mencapai kemajuan manusia atau eudaimonia. Nah, terdapat beberapa aspek tadi yang sudah kami jelaskan tentang tujuan pendidikan, pengembangan holistik, tahapan pendidikan, kurikulum, apa yang harus diajarkan di kurikulum tersebut, cara mengajar ataupun metode pengajaran yang terbaik, peran guru, lalu komunitas dan kewarganegaraan serta keseimbangan dan modernisasi. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kami ambil dari filosofi pendidikan menurut Aristoteles ini, nah, di mana filsafat pendidikan Aristoteles ini menekankan pada pengembangan kebajikan intelektual dan moral untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan sejahtera, untuk mencapai eudaimonia. Filsafat ini menganjurkan pendekatan pendidikan yang terstruktur, tersistematis, dan holistik yang dipandu oleh prinsip-prinsip pembelajaran praktis tersebut, pembiasaan, dan juga pengembangan kebajikan. Dengan tujuan akhir mempersiapkan individu menjadi warga negara yang berbudi luhur, bertanggung jawab, dan menjadi warga negara yang bisa berkontribusi kepada masyarakatnya. Nah, jadi itulah kesimpulan yang bisa kami ambil dari filsafat pendidikan menurut Aristoteles ini. Jadi pada dasarnya filsafat pendidikan Aristoteles ini mengembangkan merupakan adaptasi dari filsafat menurut Plato yang tetapi pada Aristoteles ini lebih dikembangkan kembali. Mungkin dari Zahra ada yang mau disampaikan tentang filsafat pendidikan menurut Aristoteles ini? Filsafat dari Aristoteles ini sebenarnya kayak dia lebih memfokuskan pada tema-tema pembelajaran, kayak semuanya itu ada berhubungan, dan dia juga kayak kembali mengulang apa yang sudah diajarkan oleh Plato sebelumnya, dan Plato pun juga sebelumnya sebenarnya mengulang dari yang Socrates. Jadi itu seperti berkesinambungan semuanya, tetapi semuanya itu tetap relevan untuk sekarang. Iya, saling berkaitan. Menurut Zahra sendiri mungkin ada yang mau disampaikan? Jadi filosofi menurut Aristoteles ini sudah dijelaskan oleh Nabila dan juga Zara, dan saya dan menurut saya filosofi menurut Aristoteles ini juga bertujuan untuk menghasilkan individu yang berpengetahuan, tetapi juga karakter yang baik dan mampu berkontribusi positif kepada masyarakat. Menurut Imam sendiri? menurut saya, menurut Aristoteles itu mengajarkan kita bagaimana mengajar dengan cara yang baik kepada anak-anak SD. Itu saja. Nah, mungkin itu saja diskusi dari kami mengenai filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Mungkin di dalam diskusi kami ini terdapat berbagai kekurangan ataupun kesalahan kata-kata maupun ucapan. Kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.